What's up teman-teman, kembali lagi sama aku Tiger ya di Diorama Tech. Hari ini kita kedatangan satu keyboard dari Asus ya, yang baru rilis awal tahun ini ya. Dan keyboard ini keyboard gaming yang ukurannya cuma 65%, tapi itu apa ya, kalau bisa aku bilang unik kali ya. Kalau kalian penasaran, ya tonton video ini sampai habis ya. Opening dulu kita. Ini dia barangnya, yaitu ROG Phelscian RX Low Profile. Jadi keyboard ini tuh baru rilis tahun 2024 awal Januari ini ya. Yang ukurannya tuh cuma 65%, cuma dia tuh low profile. Jadi tuh touch-nya atau tombolnya itu tuh bukan yang tinggi-tinggi tapi yang rendah-rendah gitu. Terus dalamnya tuh kayak gimana sih ya? Mungkin kita coba bisa buka dulu aja kali ya, isinya ada apa aja ya. Oke, ini box bagian dalamnya ya. Ya kelihatan warna hitam dan cuma logo ROG aja yang ada di sana. Di bagian keyboard ada kain buat ngelapisin, terus juga dikasih cover buat keyboardnya sendiri. Oke, next kita move ke barang selanjutnya di bawah aksesoris ya. Itu ada kabel USB-C ke Type A. Terus juga ada extender yang nanti bisa kalian selipin di mousepad kalian ya. Terus juga ada buku-buku garansi, stiker, ya dan ya berbagai macam kitab-kitab kayak gitu aja lah. Ya, itu aja. Kesan pertama waktu aku lihat keyboard ini tuh kayak keyboardnya milik Apple ya, Magic Keyboardnya milik Apple gitu loh. Terus untuk ukurannya sendiri tuh keyboard ini sebenarnya tuh 65%, cuma ada di frame 60%, jadi ukurannya tuh lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ukuran yang 65% ya. Bagiku sih ini kurang cocok ya buat aku ya, karena emang aku sering pakai keyboard yang ukurannya full size, karena kan aku yang edit video itu butuh tombol function, butuh tombol numpad. Jadi emang ini emang bagusnya buat yang biasa penulis gitu ya, atau mungkin gamer yang nggak perlu tombol banyak gitu loh. Untuk build quality dari keyboard ini juga cukup solid ya, karena emang bahan dari bagian atasnya itu kan dia pakai aluminium ya, walaupun bagian bawahnya dia cuma pakai plastik. Cuma ini tidak meninggalkan kesan premium dari keyboard ini sendiri ya. Emang kalau dilihat tuh kayak keren, kayak futuristik gitu loh, warnanya putih gitu kan. Nah sekarang kita bahas bagian konektivitasnya ya. Seperti biasa keyboard premium milik Asus kan pasti ada 3 jenis konektivitas, yaitu bisa menggunakan wire, bisa wireless, atau bisa pakai Bluetooth. Tentu saja buat yang wireless dia udah menggunakan Omni Receiver. Jadi kalau kalian punya device-nya Asus yang menggunakan Omni Receiver juga kayak mouse yang Harp Ace, itu kalian bisa menggunakan satu receiver doang buat 2 device gitu. Lalu juga ada yang unik dari keyboard ini karena dia bisa diganti fungsinya dari Windows bisa untuk Mac dan bisa sebaliknya gitu loh. Ya bisa dipakai ke 2 OS gitu. Lalu ada tombol khas milik Asus yaitu multifunction button ya, yang letaknya ini ada di sebelah kiri atas. Ya ini menggabungkan fitur yang dimiliki oleh keyboard Phelscian ya, keyboardnya ROG yang Phelscian yang lain, yaitu dia menggunakan touchpad itu buat ngatur di sini. Kalau biasanya kan yang Phelscian di sini kan, yang Phelscian Ace kan di sini itu. Nah ini di sini. Dan ini lebih fungsional karena dia bisa buat ngatur volume, bisa buat ngeplay media, terus bisa buat tombol makro, juga bisa buat naik turunin cahayanya dari LED-nya gitu. Ya lebih fungsional sih daripada yang Phelscian S yang sebelumnya gitu. Untuk ketinggian keyboard sendiri ya, itu ada 3 ketinggian ya. Ada yang kecil, ada yang agak gede, ada yang rata, dan kalian juga bisa menggunakan tutupnya ini untuk di bagian bawahnya. Jadi ketinggiannya bisa sedikit lebih naik, tapi nggak naik banget gitu. Next kita bahas ke keycaps-nya ya. Untuk keycaps-nya sendiri dia menggunakan bahan ABS ya. Jadi finishingnya tuh lebih halus ya daripada menggunakan PBT yang double shot. Cuma sih kalau menurutku ya, aku tuh lebih suka pakai yang materinya itu PBT double shot karena dia lebih kasar ya, lebih ada teksturnya gitu loh. Kalau ini kan lebih licin, lebih clean aja gitu. Cuma kalau pribadi sih aku lebih suka PBT. Ya ini kan keycapsnya dia menggunakan low profile ya. Mungkin suaranya akan lebih ringan daripada yang biasa menggunakan keycaps yang normal yang agak tinggi ya. Ya nanti kita akan dengerin di sesi paling akhir ya, paling ujung nanti. Untuk switch seperti biasa, ini menggunakan switch milik ROG ya, khas ya. Kan ada 2 jenis tuh, ada yang NX, ada yang RX. Nah, yang ini menggunakan yang RX. Terus yang keyboard itu juga terdapat 2 pilihan switch kalau misalnya kalian mau beli, yaitu ada yang red, ada yang blue juga gitu.
Cuma ya seperti biasa, switchnya ROG yang RX itu kan nggak bisa diganti hot swappable ya. Jadi ya ini sebenarnya kalau kalian mau beli ya cuma ada 2 pilihan itu dan nggak bisa diganti. Oh ya, sebagai tambahan, switch RX ini sudah di prelap ya, prelap itu ya. Jadi hasilnya buat ngetik lebih enak dan lebih halus. Serta di dalam keyboard ini juga udah disertain sound dampening foam ya. Jadi untuk mengurangi ping, untuk mengurangi suara-suara yang agak mengganggu gitu ya. Ya untuk lighting dari keyboard ini juga udah Aura Sync ya, tentu saja ya. Jadi bisa dikonekkan, bisa disinkronkan ke berbagai device ROG yang lain gitu. Dan bisa diatur di sini. Ya kayak tadi ya, bisa diatur di multifunction buttonnya untuk kecerahan LED-nya. Gitu. Tiap tombol yang ada di keyboard ini bisa di makro semua ya, diganti fungsinya semua ya di Armoury Crate seperti biasa. Ya kalian bisa atur segalanya lah di keyboard ini di Armoury Crate gitu. Lalu untuk baterai ya, baterainya itu kalau di website itu tertulis sekitar 430 jam lebih kalau mau dipakai secara wireless ya. Cuma selama aku pakai ya, selama pengalaman langsung nih, itu baterainya bisa awet banget. Ini aku nerima barang ini tuh hari Kamis lalu. Ya sekitarnya let's say udah semingguan lebih. Itu baterainya masih dari 60 itu masih ya sekitar 50-an. Ya aku nggak yang sering pakai banget gitu, cuma menurutku ini baterai awet banget kalau mau dipakai wireless ya. Oke, next kita coba buat tes sound dari ketikan keyboardnya ini ya. Oh ya, kebetulan aku pakai yang blue ya, jadi agak berisik dikit mungkin. Oh ya, di sini aku juga bakal menggunakan keyboard Scope 2 RX punyanya Asus ya, buat perbandingan suara ke version yang RX. Ini switchnya sama-sama RX dan sama-sama blue. Jadi kurang lebih kayak gini perbedaannya. Kalau kalian tertarik buat beli keyboard ini, harganya dari sekitar 2,5 juta ya kalau kalian cari di online marketplace. Dan untuk warna yang tersedia cuma warna putih aja ya, jadi nggak ada warna hitam atau warna lain gitu. Terus kesimpulan gimana sih tentang keyboard ini? Kalau menurutku sih ini worth banget ya buat dibeli ya. Misalnya buat kalian yang gamer atau mungkin yang suka ngetik-ngetik dan pengen cari setup meja yang minimalis gitu loh. Tapi buat aku yang misalnya suka ngedit video atau mungkin main game yang pakai tombol yang lebih kayak tombol function button yang sering dipakai gitu, agak kurang sih sebenarnya. Cuma good job banget buat Asus karena udah bikin keyboard yang keren banget sih emang. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian punya saran atau punya ide lain tentang atau mungkin punya pertanyaan tentang keyboard ini, kalian bisa tulis di komentar dan jangan lupa buat subscribe, like, and share video ini. Semoga orang lain juga bisa lihat. Yaudah mungkin itu dulu dari aku ya, dari Tiger. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan, di lain video maksudnya. Oke gitu aja ya. Yaudah, bye. Terus nyolok.